sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan prima. Pelayanan yang sangat baik atau terbaik yang mampu memuaskan pelanggan, harus sesuai dengan standar, bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan atau masyarakat serta fokus kepada pelanggan. Pelayanan prima excellent service, pelayanan yang sangat tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya secara terkontrol dan berkeseimbangan. Sasarannya tidak lagi kepuasan, tetapi loyalitas pelanggan. Atau disebut juga pelayanan prima merupakan melakukan pelayanan yang sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat pelayanan prima. Dari pelayanan prima, salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan atau pemerintahan kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan juga terasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Yang perlu diperhatikan, penampilan fisik yang prima, tata rambut, pakaian seragam, make up, kuku, sepatu, postur tubuh, berat badan, kebersihan diri, kerapihan, cara senyum, cara berjalan dan bertutur kata, penggunaan dan kepekaan terhadap bahasa tubuh, delivery of service yang prima, kerelaan untuk melayani, kepedulian, kecepatan memberi respon dalam pelayanan, kesediaan untuk membantu klien, percaya diri, dan kesabaran profesional dalam menyampaikan pelayanan, ketaatan pada prosedur. Selanjutnya, kompetensi yang prima, pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan asuhan, tindakan klinik, disiplin, ketepatan dan kecepatan memberi respon terhadap instruksi dan petunjuk, respek dan kompetensi terhadap rekan kerja, kemampuan bekerja harmonis dengan rekan kerja. Keempat tersebut adalah produktivitas dan hasil kerja yang prima. 4 alasan mengapa pelayanan prima itu penting. 1. Pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. 2. Persaingan yang semakin tajam. 3. Pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. 4. Pelayanan pelanggan prima memiliki makna ekonomi. Indikator pelayanan prima. 1. Kesediaan, prosedur untuk dipahami dan pelaksanaan, persyaratan mudah diperoleh dan tidak menambahkan beban masyarakat. 2. Kejelasan dan kepastian, hak dan kewajiban pemberi dan penerima jelas. Unit dan pejabat diatur jelas dan pasti. Tentang tanggung jawab dan kewenangan,
persyaratan teknis dan administrasi jelas dan terkait dengan produk, jadwal waktu proses pertahanan jelas, pola tarif sesuai peraturan perundang-undangan, ada pejabat petugas menerima keluhan masyarakat. 3. Keamanan. Prosedur pelayanan memberikan tercapai mutu, ketempatan jadwal, kepastian, persyaratan biaya pelayanan, serta sikap ramah dan sopan. Selanjutnya, produk pelayanan menjamin keabsahan, kepastian, perlindungan hukum dan alat bukti sah. 4. Keterbukaan. Informasi pengatur mekanisme atau prosedur terbuka, luas, mudah diterima, diketahui dan dipahami. Selanjutnya, penyebaran informasi dalam bentuk media informasi. 5. Efisien. Pola pelayanan sesuai sifat dan jenis pelayanan. Selanjutnya, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai dengan struktur organisasi dan diperjelas dengan bagian alir. Unit kerja dan tata kerja terkait dengan langsung dengan pelayanan. Penanganan prosedur dilakukan sesuai kewenangan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme. Selanjutnya, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. 6. Ekonomis. Pola tarif atau biaya sesuai dengan kemampuan masyarakat termasuk tidak mampu. Mekanisme pembayaran mudah dan tidak menimbulkan biaya tinggi. Selanjutnya, berlaku sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya atau tarif. 7. Keadilan. Cakupan atau jangkauan pelayanan luas dan merata. Selanjutnya, memberian pelayanan secara tertib, teratur, adil, serta tidak ada perbedaan. 8. Ketetapan waktu, kepastian waktu penyelesaian, proses penyelesaian sesuai jadwal. 9. Kebersihan, tersedia tempat sampah tertutup dan proporsional, ruang dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan 2 kali sehari. WC dan kamar mandi bersih, tidak bau, dan tersedia air bersih. Ada petugas kebersihan halaman dan lingkungan serta sesuai jadwal kerja. Petugas memakai pakaian bersih dan sesuai ketetapan. 10. Kinerja. Cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal. Pelayanan tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar. Individual strategi. 4. Langkah pelayanan prima kepada pelanggan. 1. Sampaikan sikap positif. 2. Kenalilah kebutuhan pelanggan. 3. Penuhilah kebutuhan pelanggan Anda. 4. Pastikan pelanggan Anda kembali lagi.